Kunci semua kebijakan penanganan pandemi adalah kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintah memang mengambil keputusan untuk sebaik-baik nasib warganya, sehingga memunculkan kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Namun, tanpa kebijakan yang berwibawa dan transparansi yang memadai, risiko pengabaian oleh masyarakat tinggi sekali. Salah satunya soal kebijakan penetapan harga tes PCR, saudara. Rabu lalu Kementerian Kesehatan menetapkan harga tes PCR terbaru untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp275.000, sementara Rp300.000 untuk di luar Pulau Jawa. Batas harga eceran tertinggi ditetapkan Kementerian Kesehatan seiring dengan banyaknya keluhan dari penumpang pesawat setelah ada aturan yang mewajibkan penumpang pesawat menyerahkan hasil tes PCR, bukan lagi tes antigen. Kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp275.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Hasil pemeriksaan real-time PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 kali 24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan real-time PCR. Adalah baik jika tes PCR, standar tertinggi untuk pengetesan COVID-19 bisa dibuat semurah mungkin. Masyarakat tentu terbantu dengan batasan harga terbaru ini. Namun pertanyaannya, apa saja perubahan komponen harga PCR yang memungkinkan harganya turun drastis? Dan mengapa patokan harga ini baru muncul sekarang setelah hampir 2 tahun masyarakat terbebani dengan harga tes PCR yang sangat mahal? Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan sudah mengevaluasi dan turut menghitung harga PCR yang berpotensi berada di bawah Rp500.000. Atas harga acuan swab real-time PCR yang berlaku saat ini. Hasil perhitungan kami atas biaya pengujian swab real-time PCR yang wajar dengan memperhatikan kondisi saat ini, antara lain hasil audit yang kami lakukan, kemudian juga e-katalog, dan juga harga pasar yang terjadi, terdapat potensi harga yang lebih rendah yang tadi sudah diumumkan oleh Bapak Profesor Kadir. Namun penjelasan BPKP belum menjawab mengapa selama ini harga tes PCR bisa sangat mahal atau mengapa baru saat ini patokan harga diturunkan. Bahkan kalau memang penyediaan tes PCR diserahkan kepada berbagai perusahaan, mengapa baru sekarang pemerintah memberi patokan harga yang relatif rendah? Kalau atas perintah Presiden saja harga bisa dipangkas hampir separuh, mengapa berhenti di angka Rp275.000? Mengapa belum pernah ada transparansi data komponen harga tes PCR kepada masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini banyak beredar di tengah masyarakat termasuk di media sosial saat pemerintah mengumumkan penurunan harga tes PCR. Pertanyaan ini seyogyanya tidak diartikan bahwa masyarakat tidak mengapresiasi upaya pemerintah menurunkan harga tes PCR. Namun, sebagai cerminan bahwa semua kebijakan terkait pandemi yang memberatkan masyarakat di tengah sulitnya perekonomian harus disampaikan secara transparan. Butuh rasa saling percaya antara negara dan rakyat jika pemerintah hendak mengubah perilaku masyarakatnya. Persepsi penanganan pandemi tidak bisa didominasi hanya oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan psikologis warga negara. Oleh karena itu, mengelola kepercayaan menjadi modal penting jika pemerintah ingin masyarakat terus menaati aturan untuk mengendalikan pandemi.